Sering dengar kata ketenaga kerjaan diberitakan, kedengarannya ribet ya, padahal konsepnya itu penting banget buat kita semua. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya ketenaga kerjaan itu. Simpel aja kok, yuk kita mulai. Coba deh, bayangin di sekitar kalian. Ada pelajar yang lagi sibuk nugas, ada ibu rumah tangga yang ngurus keluarga, ada juga bapak-bapak yang udah pensiun. Nah, pertanyaannya nih, dari semua orang itu, siapa sih yang sebenarnya dihitung sebagai angkatan kerja oleh pemerintah? Penasaran kan? Jawabannya bisa jadi nggak seperti yang kita kira loh. Oke, untuk bisa jawab itu, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu, benar-benar dari akarnya. Jadi, siapa sih yang disebut sebagai tenaga kerja itu? Kalau kita lihat dari aturannya ya, menurut undang-undang, tenaga kerja itu artinya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Kata kuncinya di sini cuma satu, mampu. Jadi ini bukan soal kamu lagi punya kerjaan atau enggak. Selama kamu dianggap mampu bekerja, ya kamu masuk ke dalam kategori ini. Ini titik awal kita nih. Nah, biar gampang bayanginnya, lihat deh, semua istilah yang nanti kita omongin, mau itu angkatan kerja, pengangguran, semuanya itu akarnya ya dari sini, dari konsep besar yang namanya ketenaga kerjaan. Ini pusatnya. Oke, kita udah punya payung besarnya, yaitu tenaga kerja. Sekarang, dari kelompok super besar ini, ada satu pembagian yang penting banget. Jadi, tenaga kerja itu dibagi lagi jadi dua kelompok. Jadi, ada dua kubu nih. Yang pertama, angkatan kerja. Isinya siapa aja? Isinya itu orang-orang yang lagi kerja atau yang lagi aktif cari kerja. Pokoknya mereka yang lagi main di pasar kerja deh. Nah, kubu yang satunya lagi bukan angkatan kerja, ini kebalikannya. Mereka lagi nggak kerja dan juga nggak lagi cari kerja. Contohnya biar kebayang gimana? Gini, pelajar atau mahasiswa yang fokusnya ya belajar. Ibu atau bapak rumah tangga yang mendedikasikan waktunya untuk keluarga. Atau kakek nenek kita yang udah pensiun dan menikmati hari tua. Mereka semua itu tenaga kerja loh, karena kan mereka mampu kerja. Tapi karena mereka lagi nggak aktif cari kerjaan, ya mereka masuknya ke kelompok bukan angkatan kerja. Gampangnya gini deh, lihat gambar dokter ini. Dia jelas-jelas lagi kerja kan? Berarti dia masuk angkatan kerja. Nah, sekarang lihat musisi muda di sebelahnya. Kemungkinan besar dia masih pelajar, fokusnya main musik atau sekolah. Jadi dia masuk kategori bukan angkatan kerja. Jelas ya bedanya? Oke, sampai sini kita udah paham soal siapa yang dihitung dan siapa yang enggak. Sekarang kita gali lebih dalam lagi yuk. Ternyata orang-orang yang masuk kategori tenaga kerja itu bisa dikelompokkan lagi loh berdasarkan skill atau keahliannya. Secara umum ada 3 tingkatan. Ada yang disebut terdidik, lalu terlatih, dan terakhir tidak terdidik dan tidak terlatih. Apa bedanya? Kita cek satu-satu. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Ini gampang. Coba bayangin profesi yang buat dapetinnya itu harus sekolah tinggi dulu, butuh ijazah formal. Contohnya ya kayak dokter ini, atau arsitek, insinyur, pengacara. Pokoknya keahlian mereka itu hasil dari pendidikan formal di kampus. Nah, yang kedua ini beda, namanya tenaga kerja terlatih. Skill mereka bukan didapat dari gelar sarjana, tapi dari latihan, kursus, atau pengalaman bertahun-tahun. Contohnya, montir yang jago banget benerin mesin, koki andal di restoran, atau desainer grafis yang belajarnya otodidak. Mereka punya keahlian khusus hasil dari praktek. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pekerjaan mereka ini biasanya nggak menuntut pendidikan formal atau pelatihan skill yang spesifik. Mereka lebih mengandalkan tenaga atau kekuatan fisik. Contohnya seperti kuli bangunan atau pekerja kasar lainnya. Oke, kita udah bahas soal tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, terdidik, terlatih. Wah, banyak banget istilahnya ya. Mungkin ada yang nanya, terus kenapa? Buat apa sih pusing-pusing mikirin semua kategori ini? Nah, ini dia intinya. Semua definisi dan kategori tadi itu ibarat penggaris atau termometer buat ekonomi sebuah negara. Tanpa definisi yang jelas, gimana caranya kita bisa ngukur kondisi ekonomi? Nggak bisa kan? Ini adalah dasar dari semua perhitungan. Dan kegunaan paling nyatanya apa? Untuk ngitung angka pengangguran. Coba pikirin, gimana kita bisa tahu berapa banyak pengangguran kalau kita bahkan nggak tahu siapa aja yang dihitung sebagai angkatan kerja. Dengan memisahkan ini, pemerintah bisa dapat data yang akurat. Dan dari data itulah kebijakan-kebijakan ekonomi dibuat. Jadi, ini ngaruh banget ke kita semua. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang kalian pikirin. Setelah tahu semua ini, kalian ada di posisi mana sekarang? Apakah kalian bagian dari angkatan kerja atau bukan? Dan coba bayangin deh, 10-20 tahun lagi, dengan semua teknologi baru yang muncul, kira-kira komposisi tenaga kerja di Indonesia bakal kayak gimana ya?
Pertanyaan besar itu, jawabannya dimulai dari pemahaman konsep-konsep dasar yang baru aja kita bahas.